Oke, kembali lagi. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai metode interpolasi. Nah, metode interpolasi ini merupakan awal dari adanya metode numerik. Nah, misalnya di sini, di sini saya mempunyai tabel termodinamika. Ini sebagai contoh saja. Yang pertama ini ada spektrovolume. Nah, di sini yaitu VF ini volume spesifik. Satuannya desimeter pangkat 3 per kilogram. Nah, di sini temperatur satuannya derajat Celcius. Nah, di sini yang di temperatur ini dapat kita perhatikan. Misalnya, kalau temperatur di sini naik, maka volume air juga akan naik. Data ini diambil dari penelitian. Misalnya, kita ingin mengetahui berapa volume air dalam suhu 20 derajat Celcius. Maka dapat kita lihat di tabel di ini. Kita lihat suhunya 20 derajat Celcius. Berarti berada di sini. Maka volume airnya berapa? Volume airnya yaitu ada di 1,002000 ini. Nah, bagaimana jika suhunya 40? Nah, dapat kita lihat di tabel ini juga. Di sini temperatur kita lihat di yang 40. Yang di 40 ini, maka volume airnya yaitu ada di 1,008000. Nah, dalam tabel ini kita dapat mengetahui volumenya kalau kita mengetahui berapa Celcius panas dari misalnya air tadi. Misalnya kita kalau mengetahui panasnya berapa, maka kita akan lebih mudah mengetahui volumenya. Tetapi tabel ini tuh masih kurang lengkap. Misalnya, sini ya dapat kita lihat ke bawah. Nah, tabel ini kurang lengkap. Misal di sini kita akan mencari 82 derajat Celcius. Bagaimana caranya? Sedangkan di sini cuma ada 80 derajat Celcius dan 85 derajat Celcius. Sedangkan kita akan mencari 82. Nah, caranya ini kita akan menggunakan interpolasi. Jadi interpolasi ini kita bisa lihat setiap kenaikan 1 derajat ini nanti volumenya berapa. Misalnya dari 80 ke 85 ini. Setiap derajatnya kenaikan volumenya berapa? Nah, caranya dapat kita dengan membuat grafik. Misalnya kita akan menggunakan yang 80 dengan 85 ini. Caranya kita akan menggunakan tabel. Langkah pertama yaitu di sini kita klik 2 dimensi line, lalu kita klik kanan, lalu select data. Sini kita add series name-nya sini. Saya akan membuat series name-nya ini misal satuan liquid ini. Lalu untuk series values-nya kita akan menggunakan yang 80 dan 85. Kita oke. Dan yang ini kita edit, kita ganti dengan 80 dan 85. Kalau seperti ini kita klik OK. Nah, sudah jadi seperti ini, biar lebih gampang atau lebih mudah kita dapat memilih jenis-jenisnya. Di sini ada banyak jenis chartnya. Jadi di sini saya akan menggunakannya
Nih, saya akan menggunakan yang ini. Nah, dari grafik di sini, kita bisa mencari berapa kenaikan setiap derajatnya. Caranya yaitu kita akan mencari jarak G. Jarak G itu yang mana? Yaitu yang ini. Dari jarak ini ke jarak yang ini. Nah, untuk rumusnya di sini yaitu kita lambangkan dengan M. Nah, ini rumusnya ya. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Langsung saja dapat kita masukkan di sini sama dengan Y2. Y2 di sini berapa? Y2-nya yaitu ada di 85 ini. Ini sebelumnya ini adalah koma ya. 1 koma. Ini dapat kita rubah. Nah, seperti ini. Yang lainnya juga dapat kita rubah karena di sini itu adalah 1 koma. 1 koma kalau yang di 80 ini adalah 1,029. Maka kita masukkan di sini sama dengan Y2. Y2-nya di sini yaitu adalah yang di 85 ini. Kita klik minus Y1. Y1-nya yang di 80. Kita enter. Nah, hasilnya 0,004. Yang X2 dan X1, X2-nya di sini adalah 85. Sama dengan 85 dikurangi 80. Kita enter. Nah, hasilnya yaitu 0,044 per 5. Nah, untuk mencari kenaikan 1 derajatnya berapa? Maka kita akan cari di sini hasilnya berapa. Sama dengan ini dibagi dengan 5. Nah, hasilnya yaitu 0,008. Sudah kita ketahui hasilnya, maka ini kita sudah bisa dengan mudah menentukan kenaikan 1 derajatnya berapa. Misalnya kita akan mencari 81 derajat. 81 derajat. Langkah pertama yang kita lihat di sini adalah yang di 80 ini. Di 80 ini adalah volumenya 1,025. Maka untuk mencari 81 derajat, 10,29 ini dapat kita tambahkan dengan 0,008 ini. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita akan membuat tabel. Tabelnya seperti ini. Kita akan membuat tabel seperti ini. Mungkin kalau ini susah yang dapat kita geser. Tabelnya kita pindahkan ke sini biar lebih mudah. Nah, di sini kita mempunyai ada X, ada delta X, ada delta Y, dan Y. Nah, untuk X-nya di sini kita akan memulai dari 80. Kita mulai dari 80, ini 81, ini 82, oke, seperti ini, tapi kita akan gunakan sampai yang di 85. Nah, sekarang untuk delta X di sini. Delta X di sini, nah untuk 80 di sini adalah 0. Kenapa? Karena di sini tidak ada angka di atasnya. Karena kita menggunakan yang mulai dari 80 sampai 85. Nah, kalau untuk yang 81,
untuk delta X-nya di sini yaitu adalah 81 dikurangi dengan 80. Hasilnya 1. Nah, untuk yang di 82 juga. Maka yang di 82 dikurangi dengan 80. Nah, hasilnya adalah 2. Biar lebih memudahkan, di sini untuk yang karena di sini ya dapat kita lihat ini dengan yang ini. Saya besarkan dulu. Nah, kita lihat rumus di sini. Yang di ini sama ini yang berubah adalah F21 dan F22 ini. Sedangkan yang F20 ini tetap. Maka di sini kita beri dengan tanda dolar. Enter. Lalu di sini dapat kita tarik ke bawah. Nah, jadi seperti ini ya. Sekarang untuk delta Y. Delta Y-nya gimana? Yaitu delta Y ini kita kalikan dengan delta X-nya. Untuk delta Y kita memakai acuannya dari yang hasil ini. Pindahkan di sebelah sini biar lebih mudah. 0,0008. Oke. Untuk delta Y, untuk X-nya 80. Maka di sini rumusnya adalah sama dengan ini yang 0,008 kita kalikan dengan delta X. Ini berarti dikali dengan ini. Enter, hasilnya 0. Yang 81 juga sama dengan ini. Kita kalikan dengan delta X-nya. Delta X-nya adalah 1. Kita enter. Nah, dapat kita lihat juga rumusnya di sini sama seperti tadi. Yang berubah adalah G, ini G20, dan ini yang berubah G21. Sedangkan yang G17-nya sama, maka di sini dapat kita kasih dengan dolar. Langsung dapat kita tarik. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang untuk Y-nya. Y-nya itu bagaimana? Nah, untuk Y di sini yang di 80 ini adalah yang ini 1,029. Sedangkan untuk yang 81 ini yaitu sama dengan hasil dari Y80 ini kita tambahkan ditambah dengan delta Y yang di 81. Nah, seperti ini. Yang ini juga sama. Caranya ini kita tambah dengan ini. Nah, kita lihat di sini yang berubah yang belakang. Maka yang di depan ini kita tambahkan dengan dolar. Saya dapat kita tarik. Jadi seperti ini. Nah, dari data ini maka dapat kita lihat ya hasilnya 85 di sini sama dengan hasilnya yang berada di sini 1,033. Maka untuk seumpama kalau kita mencari 81 derajat Celcius maka volumenya berapa? Volumenya yaitu 1,0
0,298. Kalau 82, 1,0306 dan seterusnya ini ya. Nah, dari tabel dari tabel ini bisa kita rumuskan rumus Y-nya. Tabelnya kita geser. Maka rumus Y-nya adalah Y sama dengan Y1 ditambah dengan X1 ditambah dengan X min X1 dan dikalikan dengan M atau gradiennya. Kita ketahui rumus gradien di sini yaitu adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Maka kalau kita jabarkan di sini untuk rumusnya yaitu menjadi Y ini kita copy. Kita akan mencoba menjabarkan rumusnya. Maka M-nya di sini itu berapa? Nah, kan kita tadi ketahui rumus M-nya di sini yaitu Y1, oh, Y2 min Y1 tutup kurung dibagi dengan X2 min X1. Nah, seperti ini. Dapat kita ketahui rumus dari Y-nya adalah menjadi seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita coba dengan yang ada di tabel kita ini? Kita misalkan akan mencari nilai X-nya adalah di sini 83. Apakah benar hasil Y-nya adalah 1,0314? Kita masukkan di sini sama dengan Y1. Y1-nya berapa? Y1-nya di sini adalah yang ini. Ditambah dengan X. X-nya kita akan cari 83 dikurangi dengan X1. X1-nya yaitu ini, tutup kurung, lalu dikali dengan Y2. Y2-nya adalah ini. Dikurangi dengan Y1. Y1-nya yaitu ini. Kita tutup kurung. Lalu dibagi dengan X2. X2-nya yaitu adalah 85 dikurangi dengan X1. X1-nya adalah 80. Kita enter. Nah, hasilnya adalah 1,0314. Sama dengan hasil yang ada di sini. Ini untuk yang 83. Nah, karena di sini kita menggunakan ini mencari data linear yang seperti di tabel tadi.
Mungkin itu saja terkait pembahasan kita mengenai tentang interpolasi. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas mengenai metode beda hingga. Yang pertama, misalnya di sini kita mempunyai ini ya, ini dan ini. Maka di sini kita akan kerjakan. Yang pertama kita akan mencari perbedaan antara dua Y ini, yaitu di sini. Untuk yang di sini, caranya yaitu dengan cara mengurangi Y sesudahnya dengan Y sebelumnya. Maka ini kita kurangi dengan yang ini. Kita enter hasilnya 7. Nah, kalau sudah diketahui hasilnya ini, maka yang ini dapat kita copy ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita dapat hasilnya yaitu 7. Ini hasilnya ini adalah sudah stabil ya. Maka kita dapat memprediksi dengan cara kita menaruh ini, kita ganti dengan yang di atasnya ini. Seperti ini. Kita akan teruskan ini ke bawah. Misalnya sampai sini. Dan ini juga kita tarik sampai ke bawah. Nah, oke, di sini sekarang kita akan mencari nilai dari Y yang ada di tengah ini. Caranya dengan cara yang ini kita tambahkan dengan ini. Kita enter hasilnya yaitu 45. Nah, selanjutnya ini dapat kita tarik ke bawah. Nah, kita ketahui hasilnya di sini ya. Selanjutnya untuk persamaan selanjutnya untuk yang kedua ini kita cari bedanya yaitu dengan cara sini min 8 yang ini kita kurangi dengan yang ini. Kita enter hasilnya adalah 0. Lalu ini kita copy ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan mencari bedanya ini dengan ini. Atau lebih cepatnya ini kita bisa copy ke kanan. Lalu ini kita copy ke bawah. Nah, seperti ini ternyata di sini hasilnya sudah stabil. Ini dapat kita ganti dengan yang di atasnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari ini. Kita akan mencari ini. Caranya yaitu dengan cara ini kita tambahkan dengan 2 yang di sampingnya ini. Kemudian enter. Ini dapat kita copy ke kiri. Seperti ini. Lalu kita
copy ke bawah. Nah, hasilnya ini. Misalnya di sini kita akan mencari sampai Y8 berapa. Ini juga kita copy. Nah, maka hasilnya kita copy. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Nah, maka dari tabel di sini, yang tabel yang sebelah kiri ini, maka akan kita peroleh nilai X-nya ini yaitu adalah 7. Misalnya di sini persamaannya adalah 7X plus A. Misalnya di sini kita mempunyai persamaan 7X plus A sama dengan Y. Maka sekarang kita akan mencari nilai A-nya ini adalah berapa. Sekarang kita akan mencari nilai A-nya berapa. Maka di sini 7X. 7X. Berapa sih nilai 7X-nya? Di sini berarti 7 dikali dengan X. X-nya adalah min 3 ini. Ini kita kasih sama dengan 7 dikali dengan ini. Kita enter, hasilnya min 21. Langsung bisa kita tarik. Nah, seperti ini. Yang di sini kita peroleh 7X ini adalah min 21. Sedangkan Y-nya ini adalah min 11. Maka di sini Y-nya ini kita kurangi dengan 7X yang ini. Nah, hasilnya adalah 10. Ini dapat kita tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya sudah stabil ya. Nah, maka akan kita coba buktikan di sini ya. 7 dikali X, X-nya ini, ditambah A, A-nya kita peroleh 10 ini. Maka hasilnya adalah min 11. Maka sama ya. Dengan yang Y-nya di sini hasilnya adalah 11. Ini juga bisa kita tarik ke bawah. Apakah hasilnya sama juga? Kita tarik. Nah, hasilnya sama ya dengan nilai Y-nya. Jadi dari sini, maka ini ketemu persamaannya. 7X plus 10 sama dengan Y. Y-nya dapat kita lihat di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke persamaan yang kedua. Nah, ini, dua ini adalah hasil dari penurunan persamaan yang paling depan. Kita akan mencari persamaan dari yang ini. Kalau dua ini, kalau 2X ini atau 2 ini kita integralkan, maka hasilnya ini adalah X kuadrat. Berarti X pangkat 2 seperti ini. Maka persamaan yang kita ketahui yang paling depan ini adalah X kuadrat. Maka di sini ini adalah X pangkat 2. Ini kita pindah dulu, yang ini kita hapus. Kita akan mencari persamaan yang berikutnya. Maka dengan cara yang ini, X-nya ini kita pangkatkan dengan 2. Selanjutnya kita akan tarik ini ke bawah. Nah, menjadi seperti ini. Oke. Maka selanjutnya kita akan mencari
persamaan selain yang di X kuadrat ini. Maka caranya yang ini kita kurangi dengan ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Nah, karena tidak sama, kita akan mencari bedanya atau kita akan mencari selisihnya. Caranya yaitu dengan ini, kita kurangi dengan ini. Seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, maka di sini kita peroleh ketemu hasilnya adalah 5. Nah, 5 di sini ini merupakan 5x. Maka persamaan di sini kita peroleh x kuadrat ditambah dengan 5x. Maka sekarang kita akan mencari di belakang 5x ini adalah berapa. Nanti kita akan mencari. Maka di sini dapat kita tulis 5x. Maka di sini 5 dikali dengan x-nya yang ini. Ini dapat kita tarik seperti ini. Selanjutnya yang ini kita kurangi dengan 5x ini. Hasilnya adalah min 2. Lalu kita tarik. Nah, diketahui di sini adalah min 2, maka di belakangnya 5x ini adalah min 2. Maka kita peroleh persamaan x kuadrat plus 5x min 2. Boleh juga kita akan mencoba di sini. Kita akan buktikan persamaan yang ini. Sama dengan x kuadrat. X-nya kita akan mencoba memakai dengan min 3. Pangkat 2 ditambah 5 dikali x dikali dengan x min 2. Maka hasilnya min 8. Ini untuk membuktikannya dapat juga kita tarik seperti ini, hasilnya nah, untuk membuktikannya dapat kita tarik juga seperti ini dan hasilnya tetap sama. Mungkin itu saja terkait pembahasan beda hingga, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.